warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arsila Putri Irwan. Di sini saya akan membahas tentang produk life cycle. Sebelumnya, kalian pernah tahu nggak sih apa itu produk life cycle dan apa sih kegunaan produk life cycle bagi pemasaran? Nah, kalau kalian belum tahu, sini yuk ikutin video aku biar kalian tahu apa itu produk life cycle dan apa sih gunanya produk life cycle bagi pemasaran. Produk life cycle atau siklus hidup produk adalah perkembangan produk melalui 5 tahap yang berbeda-beda. Pertama ada pengenalan, pertumbuhan, kedewasaan, dan penurunan. Pada dasarnya, siklus hidup produk adalah waktu dari konsep produk hingga penarikan akhirnya dari pasar. Produk life cycle digunakan untuk pengambilan keputusan dan pengembangan strategi di setiap tahap. Pemasar menggunakan siklus hidup produk untuk menyesuaikan pesan untuk setiap tahap, menggunakan riset pasar untuk membantu upaya mereka. Manajer menggunakan siklus hidup produk untuk membuat keputusan strategis tentang harga, ekspansi ke pasar baru, desain kemasan, dan banyak lagi. Siklus hidup farmasi secara umum mencakup 3 tahap, yaitu ada pengembangan, komersialisasi, dan kompetensi generik. Dari pengembang awal hingga hilangnya eksklusivitas pasar, siklus hidup suatu produk farmasi dapat berlangsung selama beberapa dekade loh. Nah, tahap pengembangan suatu obat baru dapat memakan waktu sekitar 10 hingga 15 tahun dan menghabiskan biaya miliaran dolar loh. Bagaimana sih perusahaan menggunakan strategi manajemen siklus hidup farmasi untuk memaksimalkan eksklusivitas, mendapatkan keunggulan kompetitif, dan meningkatkan hasil pasien? Produsen obat menerapkan berbagai strategi untuk memaksimalkan nilai produk dan mempertahankan dominasi pasar sebelum patennya habis masa berlakunya. Seperti apa sih siklus hidup farmasi? Setiap produk baru akan mengikut jalur uniknya menuju proses komersialisasi. Namun, sebagian besar obat baru akan melalui 3 tahap. Pertama, perkembangan atau awal, komersialisasi tengah, dan kompetensi generik atau terlambat. Proses komersialisasinya tidak mudah, sekalipun semua produk baru berhasil mencakup sejauh ini kesuksesan. Belum tentu terjadi, oleh karena itu, jika Anda menerapkan strategi berikut, Anda dapat meningkatkan peluang produk Anda dapat bertahan. Pertama, memperhatikan manajemen rantai pasokan. Salah satu tindakan jungling yang paling penting adalah membawa produk ke pasar secara fisik tanpa mengurangi kualitas produk. Nah, selanjutnya ada pantau kesuksesan pasca peluncuran. Pasca peluncuran memerlukan penyesuaian dan penelitian kampanye yang konstan. Dan terakhir ada kenali dan bicaralah dengan pelanggan Anda. Ada 3 alasan utama mengapa pengembangan produk gagal diluncurkan. Pertama, kurangnya komunikasi proposisi nilai yang tidak memadai dan pemahaman pesaing yang buruk. Jika Anda ingin menjangkau audiens sebanyak mungkin, Anda harus dengan sengaja mengatasi masalah umum ini. Nah, gimana sih strategi pengembangan farmasi? Mengingat hanya 1 dari 5.000 senyawa yang akan dipasarkan oleh perusahaan farmasi kecil, harus melakukan yang terbaik untuk memposisikan diri mereka agar sukses. Saat ini, sikap berpusat pada pasien merupakan inti dari upaya tersebut. Untuk mencapai tujuan tersebut, HHS dan FDA merekomendasikan agar perusahaan menetapkan strategi berikut. Untuk fokus pada pasien pertama, mengumpulkan masukan yang konstruktif dan representatif. Temukan apa yang penting bagi pasien. Ketiga, identifikasi wawasan yang penting. Dan terakhir, mengumpulkan, menyimpan, dan menganalisis data penilaian hasil klinis atau COA. Kalian pada tahu nggak sih gimana sih cara pengembangan obat baru? Pertama, dikenal sebagai penemuan obat. Proses awal ini mencari obat-obatan baru untuk mengobati dan menyembuhkan penyakit. Tujuan utamanya adalah untuk mengidentifikasi senyawa baru yang dapat memberikan efek paliatif yang diinginkan pada tubuh manusia dan menetapkan kualitas keamanan dan kemajuan senyawa tersebut untuk mengobati pasien. Kedua, menurut para peneliti, hanya sedikit orde baru yang mampu bertahan dalam proses tersebut dari 5.000 senyawa. Kompetensi generik tahap terakhir adalah ketika paten eksklusif suatu produk farmasi telah habis masa berlakunya. Inilah yang dikenal sebagai jurang paten obat. Pada titik ini, persaingan umum dapat memasuki pasar dan menggerogoti pangsa pasar. Dan keuntungan perusahaan akibatnya harga rata-rata umum turun drastis. Begitu pula pangsa pasar obat pada tahap akhir siklus hidup farmasi. Tujuannya adalah meminimalkan hilangnya pangsa pasar. Strategi yang dapat Anda terapkan untuk mencapai hal ini meliputi: pertama, efficiency, kedua, lisensi pediatrik,
Ketiga, memaksimalkan keuntungan. Baik, mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan mengenai product life cycle. Sekiranya saya ada salah kata, mohon dimaafkan, dan semoga apa yang dapat saya sampaikan bisa berguna bagi kita semua. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.